Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana belajar dari rumah? Masih tetap semangat kan? Harus dong, harus tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini, kita akan membahas mengenai hadis tentang persahabatan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, diharapkan siswa mampu membaca dan menulis hadis tentang persahabatan. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu mengamalkan kegiatan persahabatan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan hadis tentang persahabatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mutsal Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'du wa shabbaka baina asabihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang mukmin itu bagi orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling memperkokoh yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganyamkan jari jemarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut mengajarkan kepada kita akan pentingnya hidup saling tolong-menolong, saling mengasihi, dan menyayangi antara sesama muslim. Hadis ini pun menggambarkan bahwa orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Nah, masih ingat tidak hadis tentang persaudaraan yang telah kita pelajari sebelumnya? Nah, di situ menyebutkan bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Sama halnya dengan hadis yang ini, yaitu mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling mengokohkan. Maksudnya itu mengokohkan di sini saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi, kemudian saling mendukung ketika menyebarkan kebaikan dan lain-lain. Sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita meneladani kemuliaan pergaulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Mereka bagaikan bangunan yang sangat kokoh, tidak mudah tergoyahkan oleh situasi apapun, karena pondasinya sangat kuat, yaitu pondasi keimanan dan keikhlasan. Nah, jadi ketika kita mempunyai teman ataupun sahabat karena Allah, kemudian juga dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan, insya Allah persahabatan ini tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga insya Allah sampai ke akhirat nanti. Akan tetapi, dalam menjalani persahabatan, hendaklah hati-hati. Kita harus pandai memilih orang yang akan kita jadikan sahabat. Jangan sampai kita salah memilih sahabat ya. Karena ketika kita mempunyai sahabat yang malas, lambat laun kita pun akan terbawa menjadi orang yang pemalas. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempunyai sahabat yang rajin, maka lambat laun kita pun akan terbawa menjadi orang yang rajin. Nah, jadi ingat ya, ketika memilih teman ataupun sahabat, harus hati-hati dan pandai-pandailah memilih orang. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita mendapat manfaat dalam menjalin persahabatan. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, hendaklah kita memilih teman atau sahabat yang tekun belajar.
agar kita pun terbawa menjadi orang yang tekun belajar. Kemudian yang kedua, hendaklah kita berteman dan bersahabat dengan orang yang sopan, berhati lembut, dan disiplin, agar kita pun terbawa menjadi orang yang sopan, berhati lembut, dan disiplin. Yang ketiga, hendaklah kita berteman dan bersahabat dengan orang yang istiqomah ataupun teguh pendirian dan juga penyabar. Yang keempat, hendaklah kita berteman dan bersahabat dengan orang yang taat beribadah, berbakti kepada orang tua, dan hormat kepada guru, agar kita pun terbawa menjadi orang yang taat beribadah, berbakti kepada orang tua, dan hormat kepada guru. Yang kelima, jangan sampai memilih teman dan sahabat yang pemalas, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Nah, itulah beberapa hal yang harus dilakukan agar kita mendapatkan manfaat dalam menjalin persahabatan. Materi untuk hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan materi yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami, dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.